Langit pagi masih berkabut saat Intan dan Bayu tiba di kaki Gunung Salak. Mereka berdua sudah lama merencanakan pendakian ini, mengabaikan berbagai cerita mistis yang sering beredar tentang gunung tersebut. Bagi mereka, kisah-kisah itu hanyalah bumbu bagi para pendaki pemula yang mudah takut. "Hati-hati di jalur ini," ujar seorang penjaga base camp yang sudah tua. "Banyak yang tersesat dan tidak pernah kembali." Bayu hanya tersenyum kecil, sementara Intan mengangguk sopan. Mereka sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, termasuk memilih jalur yang lebih sepi agar bisa menikmati perjalanan tanpa gangguan. Namun, sejak mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, sesuatu terasa berbeda. "Kenapa rasanya aneh, ya?" gumam Intan sambil menggenggam tangan Bayu lebih erat. Bayu menoleh dan mencoba menenangkan. "Mungkin cuma perasaanmu saja. Ayo lanjut. Jangan pikirkan hal aneh-aneh." Mereka terus berjalan, mengikuti jalur yang kian menanjak. Tapi di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang berdiri di pinggir jalur, mengenakan jaket lusuh dan ransel tua yang tampak seperti sudah lama tak terurus. "Sendirian, Mas?" tanya Bayu ramah. Pendaki itu menoleh perlahan, menatap mereka dengan mata yang kosong. "Aku bisa tunjukkan jalan yang lebih cepat ke puncak," ujarnya dengan suara datar. Intan dan Bayu saling berpandangan. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tapi sebelum mereka bisa menolak, pendaki itu sudah berjalan lebih dulu, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, mereka pun mengikuti jejaknya, menuju jalan yang akan membawa mereka ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Intan dan Bayu mengikuti pendaki misterius itu tanpa banyak bicara. Namun, semakin jauh mereka berjalan, jalannya semakin sempit dan asing. Pepohonan menjulang lebih rapat, menutupi sinar matahari yang seharusnya masih cukup terang. Bau tanah basah bercampur aroma yang tidak mereka kenali mulai terasa di udara. "Masih jauh?" tanya Bayu, mencoba memecah kesunyian. Pendaki itu tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berhenti dan menoleh perlahan. "Tidak lama lagi," ucapnya datar, lalu kembali melangkah. Intan merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menarik lengan Bayu dan berbisik, "Kita balik saja. Jalannya aneh. Aku nggak ingat ada jalur seperti ini di peta." Bayu menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lewati tadi kini terlihat berbeda, seperti tidak ada bekas langkah kaki mereka. Hutan di belakang mereka tampak lebih gelap, seolah menutup jalan kembali. Saat itulah Intan menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Pendaki yang mereka ikuti, langkahnya tidak menimbulkan suara. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Bayu dengan wajah pucat. "Bayu, itu bukan manusia." Bayu baru saja hendak berbicara ketika pendaki itu berhenti mendadak. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Sudah terlambat untuk kembali." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar yang terdengar dari segala arah. Pohon-pohon bergoyang meskipun tidak ada angin yang cukup kuat. Langit yang tadi masih terlihat di sela-sela pepohonan kini menghilang. Mereka berdiri di tengah hutan yang berbeda. Hutan yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Intan mencengkeram lengan Bayu. Napasnya memburu. Hutan di sekitar mereka tidak lagi sama. Pohon-pohon yang tadinya berbatang kokoh kini tampak bengkok dengan akar mencuat dari tanah seperti jemari yang siap mencengkeram. Udara terasa berat, menyisakan aroma busuk yang menusuk hidung. Bayu mencoba tetap tenang. "Kita harus cari jalan keluar," bisiknya, menahan kepanikan yang mulai merayap. Pendaki misterius yang tadi mereka ikuti berdiri tak jauh di depan, membelakangi mereka. Tubuhnya tampak lebih kurus, seolah menyatu dengan bayangan pepohonan. Tanpa suara, ia melangkah semakin dalam ke dalam kegelapan. "Aku nggak mau ikut dia lagi." Suara Intan bergetar. Bayu mengangguk. "Ayo cari jalur lain." Mereka berbalik dan mencoba berjalan ke arah yang berlawanan. Namun, setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Seolah hutan ini menolak melepaskan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara dari kejauhan.
Intan menahan napas. Bayu, itu siapa? Bayu menggenggam tangannya lebih erat. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan mulai muncul. Sosok-sosok pendaki dengan pakaian usang dan tubuh yang membungkuk berjalan perlahan ke arah mereka. Wajah mereka kosong, matanya hitam pekat tanpa cahaya kehidupan. Langkah mereka serempak, seakan mengikuti irama yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Intan mundur, tubuhnya gemetar. Mereka bukan orang biasa. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan yang semakin pekat. Namun, suara langkah kaki itu tidak pernah menjauh. Mereka tidak sedang berlari dari sesuatu. Mereka sedang dikepung. Bayu menarik tangan Intan, berlari sekuat tenaga di antara pepohonan yang terasa semakin rapat. Napas mereka tersengal, dada seakan terbakar, tapi mereka tidak bisa berhenti. Langkah-langkah di belakang mereka semakin banyak, semakin dekat. Intan menoleh sekilas. Sosok-sosok itu terus mengikuti, berjalan tanpa ekspresi, seolah tidak mengenal rasa lelah. Mereka melewati sebuah celah di antara dua batang pohon besar dan tiba-tiba suasana berubah. Suara langkah kaki yang mengejar mereka mendadak menghilang. Angin berhenti bertiup, menyisakan kesunyian yang tidak wajar. Bayu berhenti, berusaha mengatur napas. Mereka tidak mengejar lagi. Intan mengedarkan pandangan. Tempat ini berbeda. Hutan yang tadi penuh dengan akar menjalar kini berganti menjadi tanah lapang yang dipenuhi kabut tebal. Di kejauhan, samar-samar terlihat deretan bangunan kuno dengan cahaya redup berpendar dari dalamnya. "Bayu, aku nggak suka tempat ini," bisik Intan. Suaranya bergetar. Bayu menggenggam tangannya lebih erat. "Kita nggak bisa diam di sini. Harus cari jalan keluar." Mereka melangkah perlahan, mencoba mencari celah untuk keluar dari area ini. Tapi semakin jauh mereka berjalan, bangunan-bangunan itu justru terlihat semakin dekat, seolah mereka sedang ditarik menuju ke sana. Kemudian terdengar suara. Bukan suara langkah kaki, bukan bisikan dari balik pepohonan. Suara seorang pria tua. "Kalian seharusnya tidak berada di sini." Mereka berdua menoleh ke arah suara itu. Dari balik kabut, muncul sosok kakek berambut putih, mengenakan jubah lusuh. Tatapannya tajam, penuh kehati-hatian. "Kalian harus segera pergi sebelum semuanya terlambat." Lanjutnya, Intan merasakan bulu kuduknya meremang. "Bapak tahu jalan keluarnya?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka dalam-dalam, seolah menimbang sesuatu. "Ada satu cara. Tapi kalian harus mengikuti semua perintahku. Sekarang, kita harus bergerak." Tanpa bertanya lebih lanjut, Intan dan Bayu mengikuti langkahnya. Namun, sebelum mereka sempat berjalan jauh, terdengar suara lain dari arah bangunan-bangunan di depan mereka. Sebuah jeritan panjang, nyaring, penuh amarah. Mereka tidak sendirian. Jeritan panjang itu menggema di udara, membuat Intan dan Bayu membeku seketika. Suaranya bukan milik manusia. Ada nada kemarahan yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Kakek tua itu tidak menunjukkan ketakutan. "Cepat, jangan menoleh ke belakang," ujarnya dengan nada tegas. Intan dan Bayu menurut. Mereka berjalan mengikuti langkah kakek itu, mencoba mengabaikan suara yang masih menggema. Namun, perasaan aneh terus menghantui mereka. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kabut. Di depan mereka, bangunan kuno itu semakin jelas. Bentuknya menyerupai istana tua dengan dinding hitam berlumut dan gerbang raksasa yang tampak seperti tidak pernah dibuka selama ratusan tahun. "Kita harus melewati tempat ini," ujar kakek itu sambil terus berjalan. Bayu mengerutkan kening. "Melewati? Maksudnya masuk ke dalam?" Kakek itu berhenti sejenak, lalu menatap mereka. "Kita hanya harus berjalan di sekelilingnya. Tapi apapun yang terjadi, jangan menyentuh gerbang itu." Intan merasa merinding. Mereka mulai berjalan mengitari bangunan itu, mengikuti kakek tua yang terlihat sangat berhati-hati. Namun, saat hampir mencapai sisi lain, terdengar suara lain, bukan jeritan seperti sebelumnya, melainkan bisikan lembut yang datang dari balik gerbang. "Bukalah."
Bayu menoleh tanpa sadar. Sekilas, ia melihat sesuatu di balik celah gerbang. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di dalam. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. "Bukalah." Bayu melangkah tanpa sadar. Tangannya terangkat perlahan ke arah pintu besi yang berkarat. Namun, sebelum jari-jarinya menyentuhnya, kakek tua itu menariknya dengan kasar. Bayu tersentak sadar. Napasnya memburu, seolah baru saja lepas dari sesuatu yang hampir menyeretnya ke dalam jurang. Kakek itu menatapnya tajam. "Kalau kau menyentuhnya, kita semua tidak akan bisa kembali." Intan menggenggam tangan Bayu erat. Ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Dari balik gerbang, terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa manusia, melainkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Mereka harus segera pergi. Tawa menyeramkan dari balik gerbang masih terdengar samar ketika kakek tua itu kembali melangkah. Wajahnya serius, penuh kewaspadaan. "Kita harus segera pergi sebelum mereka menyadari kehadiran kita sepenuhnya," ucapnya pelan. Intan dan Bayu hanya mengangguk, tak berani bertanya lebih jauh. Mereka mengikuti kakek itu, meninggalkan istana tua yang kini terasa seperti pusat dari sesuatu yang mengerikan. Kabut di sekitar semakin pekat, membuat pandangan mereka terbatas. Namun, kakek itu melangkah tanpa ragu, seolah tahu kemana harus pergi. "Kita benar-benar bisa keluar dari sini, kan?" tanya Intan, suaranya lirih. Kakek itu tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia menghela napas. "Kalau kalian mengikuti semua instruksiku, tapi tempat ini tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Bayu menoleh dengan ragu. Kakek itu berhenti, menatap mereka dalam-dalam. "Perjalanan kalian belum selesai. Ada yang harus kalian hadapi sebelum bisa kembali." Belum sempat mereka bertanya lebih lanjut, tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara geraman panjang, rendah, dan berat, seperti sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Kakek tua itu menggeram pelan. "Mereka sudah menyadari kehadiran kita. Jangan berhenti berjalan, apapun yang terjadi." Intan dan Bayu saling pandang. Ketakutan mulai mencengkeram mereka lebih kuat. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah cepat, mereka mengikuti kakek itu, memasuki jalur sempit di antara pepohonan yang tampak lebih tua dari apapun yang pernah mereka lihat. Namun, sesuatu terasa aneh. Mereka tidak lagi berada di hutan yang sama. Tanpa mereka sadari, jalan yang mereka tempuh kini membawa mereka ke tempat yang bahkan kakek tua itu tidak mengenalinya. Sebuah jalan yang seharusnya tidak pernah ada. Langkah kaki mereka terdengar samar di antara kabut tebal yang semakin pekat. Kakek tua itu berjalan lebih cepat. Sesekali menoleh ke belakang dengan ekspresi tegang. Bayu menelan kepanikan yang mulai merayap. "Ini jalan kemana? Kenapa rasanya kita makin jauh?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Matanya terus mengawasi sekitar, seperti sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas berat. "Ini bukan jalur yang seharusnya kita tempuh." Intan menggenggam tangan Bayu lebih erat. "Lalu kenapa kita bisa sampai di sini?" Kakek itu berhenti sejenak, menatap mereka serius. "Karena mereka menginginkan kalian tetap di sini." Udara di sekitar tiba-tiba berubah. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau darah. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu yang bergerak di antara daun-daun kering. Bayu menoleh. Matanya langsung membelalak. Di kejauhan, sosok-sosok berbalut bayangan mulai bermunculan di antara batang-batang pohon. Tubuh mereka tinggi, kurus, dan wajahnya kosong tanpa mata. Hanya rongga hitam menganga yang seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Salah satu dari mereka melangkah lebih dekat, mengangkat tangan panjangnya yang berbentuk seperti cabang pohon kering. Kakek itu berbisik pelan, tapi penuh ketegasan. "Jangan bergerak." Bayu dan Intan menahan napas. Makhluk itu berdiri tepat di depan mereka. Wajah tanpa matanya seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam rongga gelap di wajahnya, terdengar suara,
bukan suara geraman, bukan bisikan, tapi suara seseorang. Suara pendaki yang hilang puluhan tahun lalu. "Kenapa kalian datang ke sini?" Bayu dan Intan membeku di tempat. Dada mereka berdebar kencang. Suara itu, serak, terdistorsi, dan seperti berbicara langsung ke dalam kepala mereka. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan rongga hitam di wajahnya. Namun, dari kegelapan di dalamnya, suara lain mulai terdengar. "Aku juga pernah tersesat. Aku juga ingin pulang." Intan mencengkram lengan Bayu lebih erat. "Bayu, itu suara manusia, kan?" bisiknya, hampir tidak terdengar. Bayu tidak menjawab. Matanya terpaku pada sesuatu yang muncul di balik sosok-sosok mengerikan itu. Seseorang berdiri di sana. Seorang pria muda, mengenakan jaket pendaki yang sudah lusuh dan berlumpur. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang seperti kehilangan cahaya kehidupan. Tubuhnya sedikit membungkuk, seakan menanggung beban yang terlalu berat. Kakek tua itu berbisik cepat, "Jangan jawab, jangan tunjukkan rasa takut." Namun, pendaki itu sudah melangkah mendekat, menatap Bayu dan Intan dengan ekspresi hampa. "Aku tidak bisa keluar. Aku terjebak di sini." Suasana semakin mencekam. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang perlahan menarik mereka ke dalam kegelapan. Intan mulai merasa kepalanya pusing. Suara-suara dari dalam bayangan berbisik tanpa henti, memanggil mereka. Kakinya terasa lemas, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang ingin membuatnya jatuh. Bayu meraih bahunya, mencoba menahan tubuhnya agar tetap berdiri. "Kek, kita harus apa?" Kakek tua itu bergerak cepat, merogoh sesuatu dari dalam kantong kainnya. Sejumput abu hitam ia taburkan ke tanah sambil merapal sesuatu dengan suara lirih. Begitu abu itu menyentuh tanah, udara di sekitar mereka bergetar. Makhluk-makhluk tinggi berwajah kosong itu mulai bergerak tak wajar. Tubuh mereka bergetar seolah marah. Pendaki yang tadi berbicara kini berteriak nyaring. Suaranya melengking hingga menusuk telinga. Wajahnya berubah, membusuk, matanya menghitam, dan tubuhnya mulai mencair seperti lilin yang meleleh. Kakek tua itu menarik tangan mereka. "Sekarang, lari!" Tanpa berpikir dua kali, Bayu dan Intan mengikuti langkahnya. Di belakang mereka, suara jeritan menggema, bercampur dengan bisikan-bisikan mengerikan. Mereka harus segera keluar dari tempat ini, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bayu, Intan, dan kakek tua itu berlari sekuat tenaga. Jeritan dari belakang semakin nyaring, menggema di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang berusaha menahan langkah mereka. Kakek tua itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon besar dengan batang yang menghitam. Ia merogoh kantong kainnya lagi dan menaburkan abu hitam di sekeliling mereka, membentuk lingkaran kecil. "Kalian tidak boleh keluar dari lingkaran ini," ucapnya tegas. Bayu dan Intan berdiri di tengah lingkaran. Napas mereka terengah-engah. Dari kegelapan, sosok-sosok berwajah kosong itu mulai bermunculan lagi. Namun kali ini, mereka tidak mendekat. Mereka hanya berdiri di luar batas lingkaran, bergerak gelisah. Intan berbisik, suaranya gemetar. Apa yang mereka inginkan? Kakek tua itu menghela napas. Mereka bukan lagi manusia, tapi mereka masih memiliki ingatan sebagai manusia. Mereka ingin kalian tetap di sini, menjadi bagian dari mereka. Bayu menatap kakek itu dengan panik. "Lalu bagaimana kita bisa keluar?" Kakek itu menatap pohon besar di depan mereka. "Pohon ini adalah gerbang antara dua dunia. Kalian harus masuk ke dalamnya." Intan menelan rasa takutnya. Masuk ke dalam pohon. Kakek itu mengangguk. Ia mengangkat tangannya dan menekan bagian tengah batang pohon. Perlahan, permukaannya mulai berubah, membentuk celah yang menghitam seperti pintu yang menuju kehampaan. Bayu dan Intan bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari dalamnya. "Kalian harus masuk sekarang. Jangan lihat ke belakang. Jangan dengarkan apapun yang kalian dengar. Terus berjalan sampai kalian melihat cahaya." Bayu meraih tangan Intan. Mereka saling berpandangan,
lalu mengangguk. Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam kegelapan. Begitu mereka melewati celah pohon, suara jeritan dari luar semakin jauh. Namun, kegelapan di dalamnya begitu pekat, seolah-olah mereka berjalan di kehampaan tanpa batas. Intan mulai merasa takut. "Bayu, aku nggak bisa lihat apa-apa." Bayu menggenggam tangannya lebih erat. "Kita harus terus jalan." Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di sekitar mereka. "Jangan pergi." Sebuah tangan dingin mencengkram pergelangan kaki Intan. Ia tersentak, menahan jeritan. Bayu segera menariknya. Di depan mereka, sebuah cahaya samar mulai terlihat. Itu satu-satunya jalan keluar. Mereka berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu, meninggalkan suara-suara yang terus memanggil mereka dari dalam kegelapan. Bayu dan Intan berlari sekuat tenaga menuju cahaya di ujung kegelapan. Suara-suara dari belakang semakin liar, bergema seperti ribuan orang menjerit dalam penderitaan. "Jangan tinggalkan kami." Intan merasakan sesuatu menarik rambutnya dari belakang. Ia menoleh dan langsung menyesalinya. Di belakangnya, puluhan tangan pucat keluar dari kehampaan, meraih tubuhnya. Wajah-wajah penuh luka dan mata hitam kosong menatapnya dengan putus asa. "Bantu kami keluar." Tubuh Intan hampir terseret ke dalam kegelapan, tetapi Bayu segera menariknya dengan sekuat tenaga. "Jangan lihat mereka." Cahaya di depan semakin terang. Napas mereka memburu, jantung berdegup cepat. Mereka tidak peduli lagi dengan suara-suara itu. Satu-satunya tujuan adalah keluar. Dan akhirnya, mereka menerobos cahaya itu. Mereka terjatuh di tanah berlumut, terengah-engah. Udara di sekitar sudah berbeda. Tidak ada suara jeritan. Tidak ada sosok-sosok mengerikan. Mereka melihat sekeliling. Mereka berada di sebuah jalur pendakian yang asing, diterangi cahaya matahari yang temaram. Intan menatap Bayu. Air mata menggenang di matanya. "Kita berhasil." Bayu mengangguk, masih terkejut. Di depan mereka, kakek tua itu berdiri dengan tatapan lega. "Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup." Intan menoleh ke belakang, ke arah pohon besar tempat mereka keluar. Tetapi yang ada hanya batang pohon biasa, tanpa celah atau tanda apapun. Seolah-olah semuanya hanya mimpi buruk. Namun, saat ia melihat pergelangan tangannya, ada bekas lebam kehitaman, jejak dari tangan-tangan yang hampir menyeretnya ke dalam kegelapan. Mereka tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam ketika mereka hampir menjadi bagian dari para pendaki yang tak pernah kembali. Malam itu mengubah segalanya bagi Bayu dan Intan. Mereka tidak hanya lolos dari maut, tetapi juga membawa pulang kisah yang tidak akan pernah bisa mereka ceritakan dengan gamblang. Karena siapa yang akan percaya? Gunung Salak tetap berdiri kokoh, menyimpan misterinya sendiri. Banyak pendaki yang datang dan pergi, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik rimbunnya pepohonan, ada dunia lain yang mengintai, siap menyesatkan mereka yang lengah. Bagi Bayu dan Intan, perjalanan ini bukan hanya sekadar pendakian, melainkan peringatan bahwa di tempat-tempat yang dianggap indah, terkadang tersembunyi kengerian yang tak terbayangkan.